Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Insya Allah semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Nah, sekarang berjumpa lagi dengan ibu dalam pelajaran seni budaya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seni patung. Yang lalu kita sudah membahas tentang seni lukis. Nah, hari ini kita akan membahas seni patung ya anak-anak. Nah, anak-anak ibu tentunya sudah tahu ya apa itu seni patung, atau mungkin sudah pernah melihat patung di berbagai macam tempat dan berbagai macam model. Nah, anak-anak ibu, apa sih itu seni patung? Nah, patung itu dikatakan seni plastik ya, atau karya seni yang diciptakan oleh manusia yang menirukan bentuk alam. Ya, jadi patung itu adalah karya seni yang dibuat oleh manusia ya, menirukan berbagai macam bentuk alam, dan juga dikatakan sebagai karya seni 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi ya nak? Karena mempunyai 3 ukuran, panjang, lebar, dan tinggi. Jadi patung itu mempunyai volume ya, ada isi. Nah, jadi bentuknya semua bisa dilihat dari berbagai arah. Itu yang dikatakan 3 dimensi. Ya, nah selanjutnya dalam pembelajaran seni patung itu kamu diharapkan nantinya dapat mendeskripsikan pengertian patung. Ya, mendeskripsikan pengertian patung. Selanjutnya mengenal berbagai macam bentuk patung. Ya, mengenal berbagai macam bentuk patung. Lalu mendeskripsikan alat dan bahan dalam berkarya seni patung. Selanjutnya kamu juga akan mengetahui bagaimana sih teknik yang digunakan dalam berkarya seni patung. Dan yang terakhir tentunya kamu bisa menerapkan ya dengan salah satu teknik tersebut untuk membuat sebuah patung. Ya, nah jadi anak-anak ibu, akhir pembelajaran kita ini nanti kamu diharapkan bisa membuat karya seni patung. Ya, tentunya sesuai dengan teknik yang kamu kuasai. Nah, selanjutnya anak ibu tadi ibu katakan ya pengertian seni patung. Pengertian seni patung. Patung itu dikatakan juga sebagai seni plastik art ya, atau karya seni yang dibuat oleh manusia yang menirukan bentuk alam, baik itu manusia ya dengan berbagai macam tipe atau karakter, lalu juga hewan, berbagai jenis macam hewan ya. Tuh, itu adalah contoh-contoh dari seni patung. Nah, selanjutnya patung itu berdasarkan pembuatannya itu dapat dibagi 3 ya anak-anak. Patung berdasarkan pembuatannya dapat dibagi 3 ya. Yang pertama itu patung personal, berarti ini ya pribadi. Patung itu dibuat untuk ekspresi dirinya. Ya, dia mau membuat apa ya, tentunya sesuai dengan ekspresi dirinya yang diwujudkan dengan bentuk patung. Lalu ada juga orang menciptakan patung itu untuk sosial ya, untuk fungsi sosial ya. Misalnya apa? Orang membuat patung yang dimaksudkan untuk sebagai monumen atau memperingati sejarah ya, memperingati sesuatu terjadinya peristiwa-peristiwa misalnya. Nah, dan yang ketiga, patung juga mempunyai fungsi fisik. Ya, fungsi fisik berarti karya patung yang diciptakan itu tujuannya untuk keindahannya, fungsi fisik dari keindahan patung itu sendiri. Ya, karena tentunya karya-karya seni yang kita ciptakan ya, terutama di sini patung itu tentunya mempunyai keindahan. Nah, jadi ada 3 fungsi ya, Nak. Pertama adalah fungsi personal ya, untuk kepribadian dirinya ya. Nah, yang kedua itu sebagai fungsi sosial, dan yang ketiga orang menciptakan patung itu adalah untuk keindahannya. Nah, oke, selanjutnya bentuk patung. Nah, selanjutnya bentuk patung. Bentuk patung itu bisa kita kategorikan garis besar hanya 2 ya, Nak. Yang pertama adalah bentuk imitatif. Nah, imitatif kita ketahui itu adalah bentuk yang seperti aslinya. Ya, yang real, yang nyata. Maka kita katakan juga sebagai yang realisme, ya, yang realis. Nah, jadi itu tadi. Misalnya kamu membuat patung monumen misalnya, membuat patung pahlawan-pahlawan. Ya, kamu tuh benar-benar menggambarkan sosok pahlawan. Ya, nah itu yang real. Lalu membuat bentuk hewan misalnya.
Ada ya suatu daerah yang dilambangkan dengan hewan ya, misalnya gajah gitu ya, terkenal di mana? Misalnya di Lampung gitu. Nah, bisa saja kamu mau memasuki wilayah Lampung, kamu menemukan sebuah patung yang berbentuk gajah. Nah, itu artinya kan sebagai simbolis ya, Nak, sebagai itu tadi fungsi sosial ya, yang untuk memperkenalkan suatu daerah tertentu. Begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya tidak hanya selalu hewan dan manusia ya, bisa juga buah-buahan ya, Nak. Bisa juga gambar buah, tumbuh-tumbuhan berarti buah-buahan. Sering suatu daerah di suatu daerah itu terkenal dengan buah apa gitu. Nah, lalu untuk memasuki wilayah tersebut itu ada gambar buahnya, misalnya buah rambutan gitu ya. Nah, kan ada tuh ya patung buah rambutan. Nah, jadi fungsinya sebagai peristiwa. Nah, selain sebagai imitatif ya, yang realisme ya, benar-benar menirukan bentuk alam atau bentuk aslinya. Yang kedua adalah non figuratif. Nah, ini juga banyak sekali kita temukan patung-patung yang bentuknya kalau kita katakan tidak jelas. Nah, sebenarnya bukan tidak jelas, kita yang mengatakan tidak jelas. Tapi bagi si pembuatnya, bagi si seniman tersebut itu ya sangat jelas, ya. Nah, itu kita katakan dengan bentuk patung abstrak, ya. Jadi bentuk alam tadi sudah digayakan, sudah dimodifikasi, ya, sehingga dia tidak persis lagi seperti aslinya. Tetapi, Nak, tidak boleh meninggalkan dari bentuk aslinya tersebut. Misalnya gambar ikan, ya, tetap wujud ikannya itu nampak walaupun ada mungkin ditambah-tambahi yang lain. Nah, begitu juga dengan contoh yang lainnya. Nah, sudah jelas ya, Nak. Nah, bentuk patung itu bisa dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu imitatif, bentuk asli, dan abstrak, ya, yang sudah dimodelkan atau digayakan. Selanjutnya, untuk pembuatan patung ini sendiri tentu kita memerlukan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini bisa kita bagi lagi, Nak, ya, karena membuat patung itu bahannya ada yang lunak, ya, ada yang lunak, berarti bisa dibentuk-bentuk ya, Nak. Nah, ada yang sedang dan juga ada yang keras, ya, itu bahannya ya. Atau mungkin yang main cetak, ya, berarti dicor dia, ada bahan coran. Nah, jadi bahan lunak, contohnya apa itu ya, Nak? Contohnya lilin ya, atau plastisin ya, Nak. Nah, atau juga tanah liat yang dari alam, ya, itu contoh bahan lunak. Lalu contoh bahan sedang, ya, contoh bahan sedang itu jenis kayu tapi kayu yang lunak ya, tidak kayu yang keras ya. Nah, selanjutnya contoh bahan keras itu jenis kayu yang tentunya misalnya kayu jati ya. Kalau kayu mahoni tadi itu termasuk kayu yang tidak begitu keras ya, Nak. Lalu bahan cor. Nah, bahan cor ini tentunya dari beberapa macam bahan disatukan. Contohnya pasir, semen. Nah, itu ya, dan juga menggunakan campuran air tentunya. Nah, selanjutnya itu tadi bahan ya, Nak. Nah, itu tadi bahan yang digunakan dalam pembuatan patung. Selanjutnya alatnya. Nah, kita ketahui tadi kan ada yang lunak, ada yang sedang, ada yang keras, berarti bahannya berarti alatnya juga berbeda-beda. Nah, alatnya kalau dia lunak ya, pasti dia bisa dibentuk-bentuk ya, karena bisa dikurangi, bisa ditambahi. Nah, berarti itu menggunakan alat butsir. Nah, ada alat butsir. Lalu menggunakan meja putar. Nah, menggunakan meja putar itu berarti meja yang bisa diputar-putar. Ya, ini sama halnya dalam pembuatan ini keramik atau guci. Ya, terus diputar dalam proses pembuatannya sampai selesai, terus mejanya diputar. Itu ya, dan biasanya juga menggunakan butsir. Nah, selanjutnya alat pahat. Nah, kalau untuk alat pahat ini berarti dia sudah menggunakan bahan yang keras atau juga yang sedang. Ya, pahatnya tentu juga berbeda. Pahatnya berbeda untuk bahan yang sedang atau yang keras, ya. Nah, selanjutnya menggunakan sendok, ya. Sendoknya itu ini biasa untuk pencampuran beberapa alat tadi, ya, yang dicor. Selanjutnya juga ada menggunakan alat las karbit atau menggunakan listrik, ya, Nak, ya. Nah, selanjutnya, ya, bahasan yang selanjutnya itu adalah tentang teknik. Nah, teknik yang digunakan dalam pembuatan patung itu bisa kita ingat lagi dari alat-alatnya tadi, ya.
Nah, seperti ini ya. Ada teknik pahat, berarti memahat. Tahu ya nak teknik pahat? Berarti teknik pahat itu bahan yang mau kita olah itu bisa kita kurangi, ya, terus dikurangi. Itu namanya memahat, ya, mengurangi bahan yang ada atau bentuk yang belum jadi tadi kita kurangi dengan menggunakan alat pahat. Dah, ya. Nah, selanjutnya teknik butsir. Nah, kalau teknik butsir ini bahannya tentunya lunak. Ya, jadi kita di situ bisa mengurangi ataupun menambahi bahan. Misalnya, oh ini ketebalan mungkin, oh ini masih gembung, ya, lalu kita kikis, ya, pakai alat, ya. Nah, itu namanya mengurangi. Lalu misalnya, oh ini masih agak cekung, ya, ini belum merata ini, ya, masih agak bergelombang, lalu kita tambahi lagi dengan bahan yang lunak tadi. Karena kalau nggak lunak mana mungkin kita bisa menambahi, ya, karena nah jadi teknik butsir hanya bisa digunakan untuk alat untuk bahan yang lunak saja. Oke, tuh 2 teknik tadi. Selanjutnya teknik cor. Berarti teknik cor tadi pencampuran beberapa bahan menjadi satu, kita aduk sampai rata, ya, baru kita cor. Ini sama dengan teknik cetak, ya, cor, ya nak. Nah, mirip dengan teknik cetak, ya, teknik cor dan teknik cetak. Selanjutnya adalah teknik ensemble atau merakit, ya. Merakit ini juga menggunakan bahan yang pencampuran tadi. Nah, oke nak, sampai di sini pembelajaran kita tentang seni patung, ya. Mulai dari apa itu patung, ya, definisi dari patung, lalu bentuk patung itu bagaimana sih? Apa-apa saja? Ya. Nah, selanjutnya bahan dan alat yang digunakan untuk patung apa-apa saja. Dan yang terakhir tadi adalah teknik dalam pembuatan karya seni patung. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat sebuah patung. Nah, tapi nanti bahannya kita ambil dari bahan yang lunak saja, ya nak, khususnya dari bahan plistisin atau lilin, ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kalau ada yang mau ditanya boleh lewat WA Ibu pribadi, ya nak. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu jangan lupa jaga kesehatan, tetap sholat 5 waktu dan tepat waktu. Jangan lupa bantu ibumu di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.